Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Munawwaroh dengan NIM 081811633021. Di sini saya akan menjelaskan ide bisnis dari saya. Jadi 500 juta apakah berkembang? Jadi nantinya akan saya manfaatkan untuk bisnis usaha perkebunan kelapa sawit. Mengapa saya menganggap bisnis ini menjanjikan? Karena semakin meningkatnya kebutuhan minyak nabati dunia, membuat bisnis kelapa sawit menguntungkan. Selain mendatangkan penghasilan dalam jangka panjang, pemeliharaannya juga cukup ringan. Kelapa sawit tahan terhadap perubahan cuaca dan tidak memiliki hama alamiah. Ditambah lagi dengan kondisi pasar yang jelas dan harga yang cenderung stabil, membuat bisnis kelapa sawit sangat prospektif. Kemudian prospek menguntungkan dari bisnis kelapa sawit ini yaitu yang pertama, tanah Indonesia yang subur. Dengan tanah yang subur sangat cocok untuk menanam pohon kelapa sawit yang bisa dibilang tidak memerlukan perawatan khusus yang ribet untuk membuatnya dan menghasilkan buah sawit yang lebat. Kemudian kebutuhan masyarakat yang meningkat. Pertumbuhan penduduk yang semakin banyak membuat kebutuhan akan minyak kelapa sawit juga terus meningkat. Hal tersebut berarti pasar membutuhkan kelapa sawit semakin banyak. Kemudian, cepat balik modal. Secara umum, bisnis perkebunan kelapa sawit membutuhkan biaya lebih dari 30 juta per hektar untuk mengelola kelapa sawit. Namun setelah 4 tahun modal awal, bisa kembali karena kebun kelapa sawit sudah menghasilkan. Dan setelah panen pertama, pohon kelapa sawit akan menghasilkan buah perkiraan hingga 25 tahun ke depan. Kemudian, keuntungan yang berlipat. Secara umum, bisnis kelapa sawit akan memberikan keuntungan hingga 3 kali lipat dari biaya perawatan dan penanaman. Jika dikatakan biaya untuk merawat buah kelapa sawit per kilonya Rp500, maka harga jual buah sawit segar per kilonya adalah Rp1.500. Yang kelima, harga sawit yang cenderung stabil. Harga minyak kelapa sawit per tahunnya cenderung sangat stabil di pasar global. Jika diperhatikan, harga kelapa sawit stabil mulai dari tahun 2011, dimulai dari harga 1.300 per kilo, 1.600 per kilo, dan kini 2.000 per kilo. Kemudian harga lahan yang selalu naik. Semakin banyak pebisnis yang tertarik dengan bisnis perkebunan kelapa sawit, membuat harga lahan untuk berkebun kelapa sawit juga meningkat. Selanjutnya, kemampuan dan sumber daya yang digunakan dalam bisnis kelapa sawit. Yang pertama ada modal, yaitu merupakan bahan atau peralatan untuk menjalankan proses produksi seperti mesin-mesin, kendaraan, alat berat, bahan kimia, pupuk, peralatan panen, dan lain-lain. Yang kedua ada sumber daya alam, yaitu faktor penunjang kegiatan produksi yang tersedia di alam seperti air, tanah, udara, iklim, tumbuhan, sinar matahari, hujan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kewirausahaan, yaitu keahlian atau keterampilan yang digunakan dalam seseorang dalam mengkoordinir produksi agar produksi dapat berjalan dengan lancar dan terkendali. Yang keempat, ada sumber daya informasi, yaitu data yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Data ini bisa berupa ramalan kondisi pasar, pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, dan data-data ekonomi lainnya. Kemudian rincian dana dari 500 juta tersebut akan saya gunakan. Yang pertama, untuk harga lahan yang per hektarnya perkiraan 30 juta. Jika 10 hektar totalnya maka 300 juta. Kemudian yang kedua, untuk biaya sawit yang harganya 30.000 per bibit. Untuk 1 hektar membutuhkan sekitar 136 bibit sawit. Jadi estimasi biaya bibit untuk 10 hektar yaitu 40,8 juta. Kemudian 50 juta digunakan untuk biaya upah penanaman dan perawatan sesuai kebutuhan di lapangan. Dan sisanya digunakan untuk biaya perawatan sawit hingga mencapai umur 3-4 tahun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.